Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena yang pertama, karena itu yang Allah wajibkan. Ini konsekuensi iman. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Akulah sayyid seluruh anak Adam. Wala fakhr. Maka beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kita pun wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah bahwasanya apabila ada yang lebih kita cintai dari Rasulullah SAW, maka kita termasuk kategori orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu yaitu pelaku dosa besar yang tidak sempurna keimanannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayatnya 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan rumah yang kalian ridhoi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik itu. Lihat Pak, Allah mengancam, ya, kalau ternyata yang pertama bapak-bapak kita, yang kedua anak-anak kita, yang ketiga saudara-saudara kita, yang keempat istri-istri kita, yang kelima keluarga kita, yang keenam harta yang kita usahakan, yang ketujuh perniagaan yang kita khawatirkan kebangkrutannya, dan yang kedelapan rumah yang kita ridhoi. Ternyata 8 ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kita cintai dari berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kata Allah apa? Fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan adabnya, urusannya. Lalu Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik gitu. Bayangkan Pak, ternyata Allah mengancam, kalau ternyata ada selain Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, Allah katakan apa? Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Urusan yang dimaksud di sini adabnya. Lalu Allah mengatakan Allah tidak memberi hidayah kepada orang fasik itu. Berarti mereka dihukumi fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan mencintai Rasulullah wajib, dan kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada segala-galanya. Makanya Anas bin Malik berkata,
Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari siapa? Anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Lihat, Rasulullah mengatakan tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman? Apakah kafir? Bukan. Tapi kata para ulama, yaitu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang itu menunjukkan bahwa pelakunya fasik, berbuat dosa besar. Sekarang kita introspeksi diri, Pak. Ada enggak yang lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya? Kita punya istri, punya, alhamdulillah. Istri kita lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya enggak? Pertanyakan. Tandanya kita lebih mencintai istri kita, kita lebih mengedepankan kepentingan istri kita daripada kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata kepentingan istri kita bertabrakan dengan kepentingan Allah dan Rasulnya, kita punya mata pencaharian tidak, Pak? Mungkin setiap kita punya mata pencaharian. Yang satu berniaga, yang satu kerja di kantor sebagai karyawan, yang satu lagi nelayan, yang satu lagi. Nah, sekarang pertanyakan, mata pencaharian yang kita miliki ini lebih kita cintai atau Allah dan Rasulnya lebih kita cintai? Kadang ketika kita lebih mencintai mata pencaharian kita, Pak, saat kita tahu ternyata mata pencaharian kita haram, itu di situ diuji cinta kita. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Tapi kalau dia lebih mencintai mata pencahariannya, dia akan lebih mempertahankan mata pencahariannya dibandingkan mengikuti Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini sebab yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Sebab yang pertama, karena mencintai Rasulullah itu wajib. Dan kita mencintai Rasulullah harus melebihi segala-galanya. Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai, min kulli syai, min kulli ahadin illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala seseorang, siapapun juga, kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang hai Umar imanmu benar. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, mencintai Rasulullah adalah kewajiban dan itu konsekuensi iman. Ini sebab yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Sebab yang kedua, saudaraku, karena beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dan wahyu kepada kita, sehingga dengan perantara beliaulah kita tahu jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka.
Beliau diutus oleh Allah. Ya. Untuk apa? Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan ancaman dengan api neraka. Beliau diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dan semua perintah Allah untuk kemaslahatan manusia. Dan semua larangan Allah karena mudarat dan bahaya untuk kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasulullah untuk mengajarkan bagaimana cara ibadah kita kepada Allah. Bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara umroh. Semua kebaikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan semua keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau juga berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum atau illa wa qad bayyanahu lakum." Tidak ada tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali beliau sudah menjelaskan semuanya kepada kalian. Sudah dijelaskan. Dan ini nikmat yang agung, Pak. Diutusnya Rasulullah kepada kita ini nikmat yang besar sekali. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah kita bisa tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini halal, ini haram. Mana perkara yang maslahat untuk kita, mana perkara yang mudarat untuk kita. Kita jadi tahu. Adakah kenikmatan yang lebih besar dari itu ya akhul Islam? Tidak ada. Kenikmatan dunia kecil dibandingkan nikmat hidayah. Maka dengan perantara Rasulullah SAW, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Kita jadi tahu tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia. Sebab yang ketiga, saudaraku sekalian, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, Pak. Apa buktinya Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak? Buktinya pertama, Allah menyifati demikian dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat semangat memberi hidayah kepada kalian, dan sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Masya Allah. Lihat, Allah menyaksikan sendiri, Pak. Allah Rabbul Alamin menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya, Pak. Bukti yang kedua, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak. Semua nabi mempercepat doanya untuk umatnya di dunia. Tapi untuk Rasulullah, doa beliau akhirkan nanti di hari kiamat untuk umatnya. Apa doa Rasulullah di hari kiamat nanti? Syafaat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara dua, antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat oleh Allah. Fakhtartu syafa'ah, maka aku pilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat akan lebih banyak lagi umat Islam yang masuk ke dalam surga, saudara. Disebutkan dalam hadis syafaat yang masyhur, ya, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya kaum muslimin akan datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, aku pemilik syafaat itu. Maka Rasulullah pun pergilah ke bawah arasy dan sujud. Beliau terus memuji Allah, terus dan terus, sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu, silahkan engkau berbicara, kamu akan didengar. Silahkan engkau memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Dalam satu ayat yang lain, keluarkan dari umatmu orang-orang yang ada di hatinya sebesar biji jagung dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Dikeluarkan, Pak. Setelah semua keluar, Rasulullah kembali lagi sujud, terus sujud dan memuji Allah. Kemudian Allah berfirman, silahkan Muhammad, angkat kepalamu, silahkan memberi syafaat, keluarkan orang yang ada di hatinya sebesar biji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari neraka. Maka dikeluarkan, iya. Kemudian balik lagi ke arasy, sujud lagi, minta terus. Maka Allah berfirman, angkat kepalamu, silakan berikan syafaat, silakan keluar orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Dikeluarkan. Kemudian Rasulullah sujud lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Rabb, aku ingin semua umatku yang mati di atas la ilaha illallah dikeluarkan semuanya dari neraka. Maka Allah berfirman, itu sudah janjiku. Iya. Maka dikeluarkan semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Dia pun masuk ke dalam apa? Surga. Masya Allah. Lihat kasih sayangnya Rasulullah. Sampai beliau akhirkan doanya untuk umatnya nanti kapan? Di hari kiamat, Pak. Luar biasa. Bukti yang ketiga, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak. Itu Rasulullah tidak ingin menyusahkan umatnya. Dalam kisah Isra dan Mi'raj yang mungkin antum semua pernah mendengarkan, pertama kali Allah wajibkan kepada Rasulullah berapa rakaat, berapa waktu, Pak? 50 waktu, Pak. Maka Rasulullah pun turunlah. Ketika sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Rasulullah? Madza amaraka rabbuk? Madza farada rabbuka ala ummatik? Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu, hai Muhammad? Farada 50 salah, mewajibkan 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka lan tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu itu. Irji ila rabbik, segera kamu balik lagi, minta keringanan kepada Tuhanmu. Rasulullah balik lagi, Pak. Dikurangi 5. Balik lagi kepada Nabi Musa, balik lagi, akhirnya bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sampai akhirnya tinggal 5. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladai.
ini ketetapanku tidak akan berubah lagi. Ini 5 waktu tapi senilai dengan 50 waktu. Demi umatnya Rasulullah sampai mau bolak-balik, Pak, antara Allah dengan Nabi Musa. Saking sayangnya beliau kepada siapa? Kepada umatnya, Pak. Beliau takut sekali memberatkan umatnya dengan diwajibkan sesuatu yang membuat berat umatnya itu. Takut beliau. Dalam kisah salat tarawih di bulan Ramadan 3 malam berturut-turut, kemudian malam yang keempat beliau tidak mau keluar sampai para sahabat mengetuk pintu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah nggak mau keluar. Di pagi harinya mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa nggak keluar? Kata Rasulullah, aku tahu kalian sudah berkumpul, tapi aku khawatir Allah wajibkan sholat tarawih atas kalian. Takut Rasulullah memberatkan apa? Umatnya. Ini kan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Pak, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada naran faja'ala al-hasharat yataqahhamna fiha." Perumpamaan aku dan umatku seperti orang yang menghidupkan api, Pak. Lalu kemudian ada binatang-binatang kecil itu nekat masuk ke dalam apa? Api. Wa ana akhidun bihajuzikum, kata Rasulullah, dan aku pegang ikat pinggang kalian supaya kalian enggak masuk api neraka. Walakinnakum taqahhamuna fiha, tapi kalian yang malah nekat masuk api neraka. Bayangkan, Rasulullah SAW lebih sayang kepada umatnya daripada kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah berusaha menyelamatkan kita dari neraka, tapi kok kitanya yang lebih senang masuk ke dalam api neraka. Maka siapa yang ingin masuk ke dalam surga, caranya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Mereka berkata, terus siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Maka Rasulullah ingin umatnya masuk surga, Pak. Dengan cara apa? Dijelaskan semuanya tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang jalan ke surga, tentang jalan ke neraka. Tinggal kitanya nih, kita sayang nggak pada diri kita sendiri? Kalau Rasulullah sudah sangat sayang, cuma kitanya yang kurang sayang kepada diri kita sendiri. Kita lebih memilih ternyata nekat masuk neraka dengan cara memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti sayangnya Rasulullah kepada umatnya, ya akhi, hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Imam Muslim, ya Imam Nasai dalam sunannya, ketika Allah turunkan firman-Nya tentang perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dalam surat di akhir-akhir surat Al-Maidah itu. Jika engkau ya Allah mengadab mereka, mereka itu hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni dosa mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah pun menangis, Pak. Rasulullah menangis sambil berkata apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yubkik.
Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, coba kamu pergi kepada Muhammad, tanya dia apa yang membuat dia menangis, padahal Allah lebih tahu dari Jibril. Pergilah Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis, hai Muhammad? Ternyata Rasulullah memikirkan umatnya. Kembalilah Jibril kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril, akhbir, kabarkan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk, kami akan ridhokan kamu pada umatmu dan kami tidak akan membuatmu susah, hai Muhammad. Maka kemudian Jibril pun memberikan kabar gembira itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Adapun riwayat yang menyebutkannya bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia mengucapkan ummati, ummati, ini riwayat yang mungkar. Ya. Justru yang sahih Rasulullah mengucapkan ummati, ummati itu ketika Allah turunkan firman Allah tadi dalam surat Al-Maidah di akhirnya. Itu firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini alasan yang keberapa tadi? Ketiga ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Segala upaya beliau lakukan bagaimana caranya menyelamatkan umatnya dari api neraka. Kan hakikat kasih sayang itu apa, Pak? Hakikat kasih sayang itu usaha untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan ia ke surga. Nah, itu baru namanya sayang. Antum sayang sama teman tapi dibiarkan temannya berbuat maksiat, itu bukan sayang namanya, Pak. Antum sayang sama istri tapi dibiarkan istrinya keluyuran, ya, pergi tanpa mahram keluar kota, bukan sayang namanya, Pak. Antum sayang sama anak tapi dibiarkan anaknya main nonton video-video yang merusak dirinya, bukan sayang itu, Pak. Hakikat sayang itu usaha kita untuk menyelamatkan dia dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, baru sayang. Kalau antum sayang sama teman antum yang berbuat maksiat, tegur, ingatkan dengan lembut supaya dia taubat kepada Allah. Itu baru sayang, saudaraku. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum.